Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan tentang sebab diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke surga, ialah bahwasanya setiap hari dan malam amalan dia diangkat sebanyak amalan seluruh penduduk bumi, sehingga malaikat maut merasa rindu kepadanya dan meminta kepada Allah Ta'ala agar memberinya izin untuk berkunjung kepadanya. Maka Allah pun mengizinkannya. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, datanglah malaikat maut kepada Nabi Idris dalam rupa seorang manusia dan mengucapkan salam kepadanya, lalu duduk di sisinya. Dikala itu Nabi Idris alaihissalam tengah berpuasa untuk sepanjang tahun. Apabila saat berbuka telah dekat, maka seorang malaikat datang kepadanya membawa makanan dari surga, yang lalu dimakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Makanlah Anda juga, kata Nabi Idris kepada malaikat maut. Namun malaikat maut tidak mau makan. Maka bangkitlah Nabi Idris alaihissalam lalu sibuk beribadah, sementara malaikat maut itu tetap duduk di sisinya sehingga terbit fajar dan terbit matahari. Namun orang itu masih duduk juga di sisinya. Maka terheran-heranlah Nabi Idris alaihissalam. Lalu bertanya hal ini, maukah kamu berjalan bersamaku bila aku berjalan agar kamu bisa berhibur? Ya, jawab malaikat maut. Maka keduanya bangkit lalu berjalan hingga sampai ke sebidang sawah. Maka tanya malaikat maut, apakah Tuhan mengizinkan saya mengambil dari sawah ini beberapa butir tanaman untuk kita makan? Subhanallah, jawab Idris, kamu tidak sudi memakan makanan yang halal kemarin, malah hari ini ingin memakan yang haram. Keduanya meneruskan perjalanan hingga lewatlah 4 hari, sedang Nabi Idris alaihissalam menyaksikan pada kawannya ini hal-hal yang berlainan dengan tabiat manusia. Maka bertanyalah ia kepadanya, siapakah kamu? Lalu malaikat maut menjawab, aku malaikat maut. Masya Allah. Agaknya engkaulah yang mencabut roh-roh itu? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Benar, jawab malaikat maut. Lalu Nabi Idris berkata, kamu ada di sisiku sudah 4 hari. Apakah kamu juga mencabut nyawa seseorang? Malaikat maut menjawab, ya, aku telah mencabut banyak nyawa dan nyawa seluruh makhluk bagiku, seperti sebuah meja makan. Aku dapat mengambilnya seperti engkau mengambil makanan. Hai malaikat maut, kata Nabi Idris alaihissalam, apakah kamu datang untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawa? Malaikat maut menegaskan, aku datang untuk berkunjung atas izin Allah Ta'ala. Selanjutnya Nabi Idris alaihissalam berkata, hai malaikat maut, aku punya keperluan kepadamu. Apa keperluan itu? Apa keperluan Tuhan? Kata malaikat maut. Nabi Idris menjelaskan, keperluanku kepadamu ialah agar engkau mencabut nyawaku. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan aku kembali,
sehingga aku dapat benar-benar mengabdi kepada Allah setelah aku merasakan pedihnya maut. Malaikat maut berkilah. Kata malaikat maut, sesungguhnya aku tak akan mencabut nyawa seseorang kecuali bila Allah Ta'ala mengizinkan aku. Masya Allah. Maka Allah pun mewahyukan kepadanya, cabutlah nyawa Idris. Dan seketika Nabi Idris pun dicabut nyawanya, maka matilah Nabi Idris alaihissalam. Lalu malaikat maut menangis dan dengan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, ia meminta agar Allah berkenan menghidupkan kembali sahabatnya itu. Dan Allah Ta'ala pun mengabulkan permintaan malaikat maut, maka dihidupkanlah kembali Nabi Idris alaihissalam. Maka malaikat maut bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam. Kata malaikat maut, hai saudaraku, bagaimana kamu rasakan kepedihan maut? Lalu Nabi Idris menjawab, sesungguhnya apabila seekor binatang dilucuti, kulitnya hidup-hidup, maka kepedihan maut masih lebih hebat lagi 1000 kalinya. Masya Allah. Maka malaikat maut berkata, kelemah lembutan yang telah aku lakukan terhadapmu dikala mencabut nyawamu tak pernah aku lakukan sama sekali terhadap seorang pun. Masya Allah. Padahal pada waktu malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris, malaikat maut mencabutnya dengan lemah lembut, tapi tetap saja Nabi Idris alaihissalam merasakan sakit yang luar biasa. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, setelah Nabi Idris alaihissalam merasakan kematian, lalu apa permintaan Nabi Idris alaihissalam kepada malaikat maut? Jawabannya nanti di video berikutnya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.